Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati para asatidz, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam Jum'ah yang penuh berkah ini kita ditakdirkan Allah untuk bertemu di tempat yang mulia ini dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita, menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh, menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kualitas ibadah kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Pada akhirnya mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini melanjutkan nasib puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa farduhu aisaumi niyatun bil qalbi wala yushtaratu at-talaffudu biha bal yundabu wala yujzi'u anha at-tasahhuru wa in usida bihi at-taqawi ala sawmi walal imtina'u min tanawuli mufattirin khawfal fajri malam yakhtur bibalihi as-sawmu bis-sifatil lati yajibu at-ta'arrudu lahu fin niyyah li kulli yaumin. Falau nawa awwala lailati ramadhana sawma jami'ihi lam yakfi li ghairil yaumil awwal. Artinya fardunya puasa yaitu pertama niat. Niat ini wajib dilakukan dalam hati. Wala yusytaratu at-talaffudu biha, tidak disyaratkan untuk melafadzkan niat. Selama ini kita kalau niat kan selalu membaca nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Nah, mengucapkan lafadz niat ini, mengucapkan melafadzkan ini hukumnya sunnah. Tidak mengucapkan nggak apa-apa, karena yang penting niat puasa itu ada dalam hati. Justru kalau mulut kita membaca nawaitu shauma ghadin tapi hatinya tidak menghayati apa yang dibaca, hatinya kosong dari niat, maka puasanya tidak sah karena niatnya tidak sah. Wala yujzi'u anha at-tasahhur. Niat ini tidak bisa digantikan oleh makan sahur. Artinya meskipun malam sudah sahur, bahkan wa in qusida bi at-taqawi ala sahur, bahkan dia niat itu saya ini makan sahur biar kuat puasa misalnya. Meskipun demikian, kalau tidak ada niat, makan sahur tidak cukup mewakili niat, artinya tetap puasanya tidak sah. Ya, makan sahur belum mewakili niat. Walal imtina' min tanawuli mufattirin khaufal fajri. Begitu juga tidak bisa menggantikan niat, atau tidak bisa dianggap sebagai niat. Orang tidak memakan makanan takut sudah subuh. Misalnya ini, ya udah subuh apa belum ya? Nggak mau makan takut sudah subuh. Jadi dia menghindari makan minum takut sudah subuh. Ini kan sebenarnya sesuatu yang dilakukan orang yang puasa memang. Tapi karena nggak niat, cuma takut subuh, nggak makan takut subuh, nggak minum takut subuh, hatinya nggak niat puasa, puasanya tetap nggak sah. Tidak tetap harus ada niat. Ya. Di kulli yaumin, niat puasa ini wajib dilakukan setiap hari.
ya, setiap hari, setiap malam. Sehingga dikatakan di sini falau nawa awwala lailati ramadhana sauma jami'ihi lam yakfi li ghairil yaumil awal. Seandainya seseorang niat, ya, pada malam pertama bulan Ramadan niat puasa 1 bulan penuh, maka niat ini hanya sah untuk hari pertama. Hari kedua tetap harus niat, hari ketiga harus niat. Ini mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa niat puasa Ramadan harus dilakukan setiap hari. Jadi kalau malam, ya, nanti ada dibahas di sini syarat-syarat niat itu harus tabyid. Tabyid itu artinya niat itu harus di malam hari. Malam hari itu kapan? Mulai maghrib sampai subuh. Jadi niat itu harus ada pada waktu malam, yaitu waktu antara maghrib dan subuh. Artinya kalau kita sekalian buka puasa itu sekalian niat untuk puasa besok itu sudah sah. Tidak harus nunggu sholat tarawih. Walaupun biasanya kita niat dilakukan habis tarawih sekalian niat bareng-bareng. Itu biar gak lupa. Tapi sebenarnya tidak harus di situ. Begitu maghrib itu sudah masuk malam, yang berarti sudah boleh niat, ya. Niat harus dilakukan setiap hari, nggak bisa digabung. Maka dikatakan kalau pada malam pertama bulan Ramadan dia niat puasa sebulan 1 Ramadan penuh, maka niat ini hanya sah untuk hari pertama. Hari kedua dan berikutnya tetap harus niat lagi. Ini mazhab Syafi'i. Dan kemudian qala Syekhuna, ini ada ulama besar namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, ini mazhab Syafi'i. Beliau berpendapat, lakin yang bagi dalika, tapi sebaiknya tetap saja lakukan niat puasa 1 bulan penuh di malam pertama. Untuk apa? Liyah sulalahu saumul yaumil ladzi nasiya an-niyata fihi inda malikin. Tujuannya buat jaga-jaga, kalau nanti ada hari yang lupa nggak niat, maka niat sebulan di awal Ramadan ini sebagai gantinya, mengcover untuk hari-hari yang lupa, gitu. Hanya mengcover untuk hari-hari yang lupa. Ini tapi indah malikin menurut Imam Malik atau mazhab Maliki. Jadi kesimpulannya gini, menurut mazhab Maliki sebaiknya di awal Ramadan kita tetap niat puasa 1 bulan. Jadi umpama sekarang ini tarawih pertama, ya, besok puasa pertama, malam ini tarawih pertama, kita niat semuanya. Saya niat akan melakukan puasa Ramadan 1 bulan penuh untuk tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi malam ini niat akan melakukan puasa 1 bulan penuh, ya, kita ikut mazhab Maliki, dalam arti kita berniat saya mau niat ngikut mazhab Maliki. Harus dijelaskan itu, saya mau niat puasa ikut mazhab Maliki, lalu lakukan. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh tahun ini. Harus ada tahun ininya, karena Ramadan banyak. Saya niat puasa Ramadan tahun ini sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Setelah niat begini, besok tetap niat tiap hari, ya, tetap niat. Tapi kalau seandainya nanti ada hari yang lupa nggak niat, menurut Imam Maliki, maka niat yang pertama kemarin sudah sah sebagai niatnya. Jadi intinya niat itu bisa dipakai untuk hari-hari yang lupa, tapi hari yang nggak lupa tetap harus niat. Ini mazhab Maliki. Kalau Imam Syafi'i nggak sah. Jadi kalau udah sampai subuh belum niat, ya sudah, hari itu berarti dia nggak puasa. Tapi meskipun nggak puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, tetap haram. Jadi kalau kita malam lupa nggak niat menurut mazhab Syafi'i ini, ya, yang berarti hari berikutnya itu nggak puasa. Meskipun nggak puasa tetap harus nahan, nggak boleh makan, nggak boleh minum, haram hukumnya, karena harus menghormat bulan Ramadan, menghormat orang-orang yang sedang puasa. Kan selama ini masih banyak nih, mau makan lupa nggak niat, padahal nggak boleh. Orang yang lupa nggak niat tetap harus tidak makan, harus tidak minum sampai maghrib. Ya, kalau gitu nanti banyak yang orang pura-pura lupa. Walaupun nggak dapat pahala puasa Ramadan, tapi dapat pahala menjalani ibadah, nahan makan dan minum karena mengikuti perintah agama. Cara niat pertama kalau Imam Syafi'i harus tiap malam. Imam Maliki boleh di awal Ramadan niat sebulan.
Tapi hari berikutnya tetap harus niat. Sewaktu-waktu ada hari yang lupa niat, maka tetap puasanya sah karena di awal sudah niat 1 bulan khusus untuk yang lupa. Ini madzhab Maliki. Kemudian ada lagi menurut madzhab Hanafi, karena tusanulahu awalal yaum alladzi nasiya fihi liyahsulalahu shaumu inda Abi Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, niat puasa Ramadan ini boleh dilakukan pagi hari asal belum masuk waktu zuhur. Jadi misalnya malam lupa nggak niat, terus pas malam pertama juga lupa nggak niat sebulan, ya malam pertama lupa nggak niat sebulan. Pas malam ke-10 lupa nggak niat, jadi hari ke-10 puasa itu dia nggak niat. Gimana? Masih ada solusi menurut mazhab Hanafi. Apa kata beliau? Kata beliau, niat puasa masih boleh dilakukan asal belum masuk waktu zuhur. Jadi kalau misalnya lupa, ya kita lupa nggak ikut mazhab Maliki, lupa nggak niat 1 bulan, terus ada hari yang lupa, ya udah pagi-pagi niat, tapi dalam hati harus ngomong dulu, saya mau niat ikut mazhab Hanafi, saya mau niat puasa ikut mazhab Hanafi, terus niat, saya niat hari ini puasa Ramadan tahun ini karena Allah, ya. Jadi niatnya kalau puasa bisa kan saya niat besok saya puasa, besoknya diganti karena udah masuk pagi kan, saya niat hari ini saya puasa Ramadan untuk tahun ini karena fardu karena Allah Ta'ala. Jadi karena udah pagi niatnya kan. Nah, ini Imam Hanafi boleh, tapi kalau malam lupa tidak, jangan disengajain, ya. Kalau disengajain Imam Hanafi itu nggak boleh. Jadi kalau malam lupa nggak niat, udah gitu belum niat sebulan di awal Ramadan, solusinya ikut mazhab Hanafi, niatlah di pagi hari asal belum masuk waktu zuhur masih boleh niat puasa. Ya tentu dari pagi bangun tidur belum makan apa-apa. Kalau jam 6 sudah sarapan atau jam 7 niat puasa ya nggak boleh. Ya syaratnya dari bangun tidur dari subuh belum makan apa-apa sampai jam 9 misalnya, terus jam 9 niat, saya niat hari ini puasa Ramadan untuk tahun ini karena Allah. Mazhab Hanafi itu caranya seperti itu. Kalau menurut Imam Syafi'i, yang boleh niat pagi itu cuma puasa sunnah, puasa Senin Kemis, puasa Arafah, puasa Tarwiyah misalnya ya, puasa Rajab, puasa pas sunnah inilah yang boleh niatnya dilakukan pagi hari. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nadar kan wajib kan. Ada orang nadar mau puasa, berarti puasa nadar itu puasa wajib. Ini semua harus dibaca atau dilakukan niatnya di malam hari. Nah, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i ini hanya beda pendapat memaknai satu hadis. Kan pernah satu ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang salah satu istrinya, dia nanya, pagi ini masak apa kamu? Kata Nabi Muhammad. Kata istrinya, maaf Rasulullah, hari ini nggak masak apa-apa karena memang nggak ada yang dimasak. Jadi Rasulullah tahu kalau nggak ada yang dimasak karena Rasulullah nanya masak apa. Kalau nggak nanya, Rasulullah nggak tahu kalau di rumah itu nggak ada beras, nggak tahu. Karena istrinya nggak bawel, nggak ada, ya sudah ikhlas. Dia tahu Rasulullah kerjanya mendakwah, ada rezeki ya dimasak, nggak ada ya udah minum. Dia tahu di rumah nggak ada beras karena Rasulullah nanya. Kalau nggak nanya, istrinya nggak protes. Ini isi Rasulullah, ya. Jadi nanya, ada masak apa? Enggak masak. Lalu kata Rasul, ya sudah, kalau memang kamu nggak masak dan nggak ada yang dimasak, saya hari ini puasa saja. Langsung Rasul niat puasa. Itu udah pagi. Menurut Imam Syafi'i, itu dilakukan Rasulullah puasa sunnah, bukan Ramadan. Makanya Imam Syafi'i tetap kekeh bahwa hadis itu hanya khusus untuk puasa sunnah. Imam Hanafi tidak. Memang betul itu puasa sunnah, tapi kan sunnah dan wajib itu kan puasa itu sama saja, apa bedanya? Tetap nahan makan dan minum dari sejak fajar, subuh sampai waktu maghrib. Makanya Imam Hanafi berpendapat bahwa hadis ini juga berlaku untuk puasa yang fardu. Makanya kalau nanti lupa nggak niat di malam hari, niat ikut mazhab Hanafi. Saya ikut mazhab Hanafi, terus niat puasa asal belum waktu zuhur. Tapi kalau misalnya malam lupa nggak niat
habis sholat subuh tidur, bangun-bangun jam 1 siang, begitu bangun lihat, ya Allah belum niat saya, udah tuh, ya berarti hari itu dia gagal, nggak puasa, karena mau niat ikut mazhab Hanafi sudah nggak mungkin karena sudah lewat atau udah masuk waktu zuhur. Mau ikut Imam Maliki memang di awal bulan belum niat satu. Artinya apa? Nanti boleh jamaah musola ini diumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, ini malam pertama, ayo semuanya kita niat puasa 1 bulan. Gak usah pakai bahasa Arab yang ribet, bahasa Indonesia aja. Yang penting tentukan, saya niat puasa Ramadan tahun ini sebulan penuh fardu karena Allah. Itu ada dalam hati, ya. Dan diingatkan bahwa niat ini hanya dipakai untuk hari-hari yang lupa, gitu loh. Jadi besok tiap hari tetap harus niat, tapi kalau ada hari yang lupa, puasanya tetap sah. Juga diingatkan bahwa kita mau niat ikut mazhab Maliki, jelaskan aja ibu bapak, hari ini kita niat bahwa kita mau niat ikut mazhab, jadi bertaklid kepada mazhab Maliki. Maka dikatakan di sini, wa watihun anna mahallahu in qallada yuqallidu taqlidan. Ini semua perlu dilakukan kalau orang itu niat bertaklid, terserah mazhab Hanafi atau mazhab Maliki. Wa illa kana mutalab bisan bi ibadatin fasidatin fi i'tiqadi. Kalau kita nggak ikut mazhab Hanafi dulu sementara atau mazhab Maliki, maka dia telah melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan mazhab yang diyakini, yaitu mazhab Syafi'i. Kita kan mazhabnya Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i kan nggak boleh. Makanya kalau mau niat kayak tadi, sementara harus niat ini saya mau ikut mazhab, niatnya saja mazhab Syafi'i, mazhab Maliki atau mazhab Hanafi. Wasuni kalifardi aisumi walau nadaron au kafaratan au saumas tisqain amarobil imamu tabiyitun ai iqaun niyati lailan ai fima baina ghurubi syamsi wa tulu'il fajri. Untuk puasa fardu, walaupun yang nadar atau membayar kafarat, kafarat itu misalnya suami istri melakukan hubungan sedang puasa Ramadan, siang hari hubungan suami istri, itu kan harus bayar kafarat, kena denda puasa sebanyak syahraini mutatabi'ain. Ya, kalau ada suami istri berhubungan di siang hari bulan Ramadan, padahal dia sedang puasa, ini denda-denda. Ya, wajib puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh ada jeda. Seandainya dapat 59 hari terus batal, harus diulang dari awal, karena nggak boleh putus apapun alasannya. Pas kurang 1 hari sakit, batal, ulang dari awal. Jadi dendanya orang yang kafaratnya orang yang melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan puasa. Nah, puasa fardu ini niat disyaratkan harus atau puasa untuk sholat istisqa, yang puasa ini diperintahkan oleh imam, pemimpin pemerintah. Misalnya gini, karena Indonesia ini kekeringan, di mana-mana kekeringan, akhirnya pemerintah punya inisiatif ingin melakukan sholat istisqa. Kan sholat istisqa memang sebelumnya disunahkan puasa dulu 3 hari. Jadi kalau mau istisqa di hari Jumat, ini dari 3 hari sebelumnya udah puasa dulu. Memang puasanya sunat, tapi kalau pemerintah memerintahkan, maka hukumnya menjadi wajib. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi kalau pemerintah ngomong masyarakat Indonesia yang beragama Islam wajib puasa, maka kita semua harus puasa. Dan ini berarti puasa wajib, ya, termasuk yang wajib. Karena ini masuk wajib, maka hukumnya seperti kayak niat puasa Ramadan. Apa itu? Tabiyitun ai iqaun niyah lailan, wajib dilakukan di malam hari, yaitu antara terbenam matahari dan terbitnya fajar atau waktu subuh. Terus nomor 2, wa ta'yinun limanwiyin fil fardi Ramadan au nadarin au kafaratin. Nomor 2, di samping niat itu harus malam hari. Ini kalau niatnya puasa fardu harus ditakyin, harus dijelaskan. Jangan nggak boleh saya besok mau niat puasa fardu, nggak sah. Fardu apa? Apa Ramadan, apa nadar, apa kafarat, harus dijelaskan.
Kalau Ramadan jelaskan Ramadan, kalau Natal jelaskan Natal. Nih. Waktu riza bishtirati tabyid fil fardi anin nafli fatasihu fihi walau mu'aqqatan an-niyah qabla zawal. Ini dari khabar sahih. Tadi dikatakan ini mazhab Syafi'i yang kita bahas ya. Menurut mazhab Syafi'i tadi kan wajib niat di malam hari itu kalau sholat puasanya puasa fardu. Berarti ini mengecualikan kalau puasanya puasa sunat. Untuk puasa sunat meskipun yang punya waktu seperti Senin, Kamis, Arafah, Tarwiyah, ini semua niatnya boleh dilakukan di pagi hari, tidak harus malam. Jadi misalnya pagi-pagi pulang dari masjid, memang belum makan, belum minum, belum ngapa-ngapain, ingat ini hari Senin ya, iya, ya udah, saya niat puasa hari ini, gitu. Boleh, karena itu puasa sunat. Maaf nih, saya nggak baca semuanya, ini saya pilih-pilih. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, tanyakan. Wa yuftiru amidun la nasin lisawm wa in kathura minhu nahwu jima'in wa aqlin alimun la jahilun bi anna ma ta'atahu mufattirun li qurbi islamihi aw nash'ihi bi badiyatin ba'idatin amman ya'rifu dzalik mukhtarun ay la mukrahun lam yahsul minhu qasdun wala fikrun wala taladdudun bijma'in wa illam yunzil. Ya, ini cara yang membatalkan puasa. Ya. Bagi orang yang sengaja dan tahu, ya, tahu bahwa makan dan perhubungan suami istri itu membatalkan puasa, dia tahu. Kalau itu nggak boleh, dia tahu. Lalu dikerjakannya dengan sengaja dan tanpa ada paksaan. Jadi bukan sengaja. Kalau sengaja dipaksa, misalnya ada orang datang, kalau kamu nggak makan nggak minum, saya bacok kamu, gitu kan? Akhirnya dengan berat hati, bahkan dia nggak bisa menikmati makanan yang dimakan karena memang dia merasa ini haram, nggak boleh, gitu kan? Terpaksa makan. Karena dipaksa, ini nggak fatal. Ya. Tapi syaratnya dia tidak bisa menikmati makanan. Kalau dipaksa tapi nggak makan durian, saya bacok, dipaksa makan, tapi merasakan nikmatnya durian tetap batal walaupun dipaksa. Jadi satu, orang yang makan atau berhubungan, kalau dia tahu bahwa itu nggak boleh lalu melakukannya dengan sengaja tanpa ada paksaan, maka puasanya batal. Yang berarti kalau lupa nggak apa-apa. Ada orang lupa, biasanya hari pertama ini puasa, dia aus bangun tidur, buka kulkas, langsung ngambil botol itu, klok. Begitu udah setengah botol, baru ingat, ya mau puasa. Batal apa enggak? Jawabnya tidak. Kenapa? Dia makan atau minum karena dia lupa bahwa dia sedang puasa. Ini bedanya orang sholat. Kalau orang sholat terus lupa makan sedikit, ini nggak batal. Misalnya lagi sholat nih, sambil dengerin bacaan imamnya enak, ada selilit lepas dari gigi, sebutir nasi ditelan, begitu ketelan, ya Allah, kan saya lagi sholat, oh nggak apa-apa, karena cuma sebutir nasi. Tapi kalau lupa tapi banyak, sambil makan, sholat sambil makan, ngerokok kantong ada kacangnya gitu, makan. Biar lupa batal itu, masa kok bisa, kan sholat itu butuh khusyuk, butuh konsentrasi. Kok bisa kalau sedikit satu butir nasi masuk akal, ini enggak, ambil makan kacang. Biar lupa batal. Tapi kalau puasa enggak, karena orang puasa dan orang yang enggak puasa kan sama, yang ngobrol ya jalan gitu kan. Jadi sangat mungkin dia lupa sehingga makan banyak. Jadi kalau makan banyak tidak batal kalau puasa. Makanya begini, kalau saya melihat Ustadz Haji Adi lagi puasa, saya tahu tiba-tiba dia lupa, dia ngambil nasi makan, ini saya nggak wajib mengingatkan, saya nggak wajib, malah kalau saya mendingan saya diemin biar senang Ustadz Adi gitu. Kenapa? Beliau makan tidak dosa karena lu
Gitu udah makan satu piring, saya tanya, nggak puasa ya? Ya nggak puasa, ya nggak apa-apa, tadi kan lupa. Saya wajib ngingetin, enggak. Ustadz Adik makan tadi itu nggak dosa, tidak maksiat, sehingga saya nggak harus menegur gitu loh. Kecuali ada orang maksiat di depan saya zina, saya wajib negur, dia sedang melakukan dosa. Tapi yang dilakukan Ustadz Adik enggak. Wah dia minum satu bisa ngambil di kulkas, loh biarin, biar dinikmati. Jadi rezekinya katanya kalau orang puasa lupa makan atau minum, itu Allah sedang kirim makanan dan minum dari surga, katanya gitu kan. Jadi biarin satu botol habis baru enak ya puasa pas ya puasa lupa, ya udah nggak apa-apa. Saya yang lihat cuma pengen doang aja udah, nggak usah diingetin, kasihan udah mau menenggak ini diingetin kasihan. Kalau saya biarin aja lah, biarin orang lupa kok, gitu ya. Lupa itu tidak dosa, jadi nggak usah diingetin, biarin. Kecuali pura-pura lupa. Terus alimun tadi kan, dia makan atau bersetubuh itu dia tahu bahwa itu nggak boleh. Berarti kalau nggak tahu nggak apa-apa, cuma ada syaratnya. Kalau kita belajar usul fikih itu, orang yang nggak tahu ada jahal yang ma'dzur, ada jahal yang ghairu ma'dzur. Ma'dzur artinya kebodohan yang bisa ditolerir, bisa dimaafkan. Ada kebodohan yang tidak bisa dimaafkan. Yang dimaafkan di mana? Dikatakan di sini likurbi islami. Ada orang mu'alaf baru masuk Islam, dia nggak tahu bahwa minum itu nggak boleh. Kalau puasa dia minum, begitu minum, kok minum lupa, nggak sengaja. Kan puasa kok sengaja, emang nggak boleh, saya nggak tahu. Karena baru kemarin Ramadan kurang sehari masuk Islam dia. Oh nggak boleh, ya kira nggak boleh cuma makan doang. Bukan lupa, saya sengaja minum karena saya haus, tapi karena nggak tahu, oh ya udah dimaafkan, puasanya tetap sah, nggak batal. Atau sebenarnya dia Islamnya sudah lama, tapi nas'ihi bibadiyatin fa'idatin aman ya'rifun tadi. Dia hidup di satu hutan atau kawasan yang jauh dari orang yang ngerti agama. Ini tidak tahu yang dimaafkan. Ada orang hidup di tengah hutan, dia tahunya puasa, gitu ya. Puasa itu nahan makan dari pagi sampai malam. Kalau minum tahunya dia nggak apa-apa misalnya. Tapi nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada guru, nggak ada ustadz, dia minum aja. Ini juga puasanya sama, meskipun sebulan dilakukan seperti itu. Kenapa? Dia hidup di hutan. Ya, nyari ustadz nggak ada di hutan. Yang ada monyet. Gitu kan? Jadi gimana? Ini jahal yang dimaafkan, kebodohan yang dimaafkan. Dan kalau orang hidup di kawasan sini, terus dia nggak tahu bahwa minum itu membatalkan, dia minum sengaja tetap batal. Nggak tahu, salah sendiri kenapa nggak tahu? Kan ada pengajian. Jadi Allah adil, gitu. Nggak tahunya kenapa? Gitu. Saya sendiri, saya pernah punya murid di pesantren, gitu kan. Ada anak melanggar, panggil, oh kamu melanggar? Nggak tahu, Pak Ustadz. Oh nggak tahu, saya anak baru. Oh yaudah, kita kasih tahu. Besok nggak boleh ya, ini nggak boleh. Tapi kalau anak santri udah 5 tahun, 6 tahun di pesantren ngaku nggak tahu, saya nggak tahu, tetap botak, tetap dihukum. Kok bisa nggak tahu? Ini kan aturan dibaca tiap tahun. Kamu di sini udah 6 tahun, kemana aja selama ini? Berarti tidak tahunya karena kecerobohan dia, gitu. Saya bandingkan orang sini nggak tahu rukun puasa, berarti kesalahan orang itu yang nggak mau ngaji. Padahal mau ngaji kan banyak ya. Ada orang melakukan transaksi yang nggak benar menurut Islam, sehingga dia makan barang haram. Saya nggak tahu, kenapa nggak belajar? Kecuali nggak ada tempat untuk belajar. Lain lagi. Wastimna'in, ini termasuk yang membatalkan puasa. Maaf, onani, baik dengan tangan sendiri atau tangan istrinya. Sebenarnya kalau nggak lagi puasa, tangan istri kan halal. Tapi karena puasa jadi haram, dan kalau itu dilakukan membatalkan puasa. Artinya sampai keluar sperma ya. Au bilam senlima yang kudu lamsuhu bilaha ini. Atau keluarnya mani itu karena menyentuh atau sentuhan kulit ya. Sentuhan kulit dengan bagian-bagian yang bisa membatalkan wudhu. Kita sama istri kan batal wudhu itu kalau sentuhan, ya kan? Karena istri kita kan orang lain. Karena orang lain itu maka kita boleh nikah, gitu kan? Beda kalau adik kandung kita, ponakan kita, sentuhan kulit nggak batal karena dia haram kita nikah. Istri kita itu kita boleh nikah karena memang kalau sentuhan
batal. Jadi orang perempuan yang boleh kita nikahi orang-orang yang kalau sentuhan batal wudhu, gitu kan. Nah, ini ada suami, maaf, sentuhan kulit dengan istri. Karena sentuhan kulit ini akhirnya keluar mani, batal puasanya. Kecuali kalau sentuhannya nggak langsung kulit. Misalnya saya pakai baju, istri pakai baju, duduk berdampingan gitu. Terus akhirnya terangsang terus keluar mani. Ini nggak apa-apa, nggak batal wudhunya. Maaf, wudhunya apa namanya? Puasanya. Kenapa? Karena ini nggak ada sentuhan kulit. Sama juga kalau orang mimpi tidur, mimpi keluar mani, walaupun banyak celana dalamnya basah, ini juga nggak batal puasa. Kenapa? Habis itu nggak terjadi sentuhan. Atau mungkin karena melihat sesuatu. Mohon maaf, ngintip orang mandi misalnya, melihat nggak menyentuh, cuma melihat, terus terangsang keluar mani, ini juga puasanya tidak batal. Karena ini alasannya li adamil mubasyarah, tidak ada sentuhan kulit. Kal ihtilam, sebagaimana keluar mani karena mimpi. Wal inzal binadrin wa fikrin, gitu juga keluar mani karena melihat, wa fikrin atau menghayal. Dia tiduran sendiri kamarnya menghayal, hayalannya jauh mana-mana, terus sampai akhirnya keluar mani, ini juga tidak batal puasa. Terus wastiqoatin ai istid'a'i qai'in wa illam ya'ud minhu syai'un li jawfi. Yang membatalkan puasa lagi adalah sengaja muntah. Sengaja muntah itu misalnya disengaja tangannya ini jarinya dimasukkan ke tenggorokan, terus akhirnya muntah sengaja. Atau dia tahu ada bau-bau tertentu yang kalau dia cium itu dia muntah, sengaja dicari, dicium, terus muntah. Namanya muntah dengan sengaja. Ini yang membatalkan. Tapi kalau kita naik kendaraan, tiba-tiba kepala pusing, mual terus muntah, nggak sengaja, nggak apa-apa, asal jangan ada yang kembali ke telan. Maksudnya gini, kalau kita lagi puasa terus muntah, sebaiknya ambil air putih, kumur-kumur, biar sisa muntah yang di mulut itu semua bersih kebuang. Ludah kita pun ludah yang sudah tidak bercampur dengan muntahan. Sebab kalau kita menelan ludah yang bercampur najis muntahan itu, tetap puasanya batal. Karena yang masuk itu barang, ya. Kecuali kalau yang masuk itu bukan barang, hanya asar itu rasa. Seperti kalau bulan Ramadan ibu-ibu masak nih, nyobain, ditetesin ke lidah, terus dilepehin tadi, yang masuk cuma rasanya, itu nggak apa-apa, ya, puasanya tidak batal, karena yang masuk bukan benda tapi cuma rasa, gitu loh. Sama dengan orang misalnya, gimana kalau orang disuntik, di sana udah masuk bab lain ya, termasuk masuknya sesuatu, disuntik tenggorokannya sini atau disuntik apa, kupingnya atau hidungnya atau pipinya, ada terasa pahit sampai tenggorokan, batal enggak? Tidak juga, karena masuknya tidak lewat lubang kan kalau disuntik itu, diinfus, ini juga enggak batal. Nah, itu sebenarnya nanti habis ini. Ini baru bicara soal muntah. Jadi kalau sengaja muntah, meskipun nggak ada yang kembali lagi ke perut, maka puasanya batal. Kecuali muntah yang tidak sengaja dan tidak ada yang kembali ke perut. Jadi begitu muntah, misalnya di mobil muntah langsung kumur-kumur dibuang, maka puasanya tidak batal. Maksudnya biar ludahnya juga jadi suci. Kalau dalam ludah kan nggak apa-apa. Yang batal itu kalau dalam ludah yang sudah keluar, misalnya mohon maaf, dia ngilernya udah sampai di bawah bibir, dia misah dari mulut, terus dia sedot lagi masuk lagi misalnya. Nah itu berarti ludah yang sudah di luar mulut dimasukkan ke mulut lagi terus ditelan, itu yang batal. Nah ini sebenarnya masih panjang tapi nggak apa-apa, dibuka pertanyaan dulu ya, silakan.